Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah nggak kalian membayangkan malam pertama pernikahan berubah jadi mimpi buruk paling menjijikan? Selamat datang di cerita dari mereka. Malam ini, cerita ini bukan sekadar tentang cinta yang dikhianati, tapi tentang kutukan yang dikirim oleh orang terdekat. Dan lebih mengerikan lagi, ketika satu-satunya tempat untuk sembuh bukan lagi di dunia manusia. Inilah kutukan dari sahabat. Hari itu seharusnya menjadi hari paling bahagia dalam hidup Yuni. Rumah sederhana milik keluarganya dipenuhi tamu. Tawa, doa, dan ucapan selamat mengalir tanpa henti. Di depan penghulu, Yuni duduk dengan wajah tertunduk. Jantungnya berdebar kencang. Randy, pria yang selama ini ia cintai, akhirnya akan menjadi suaminya. Ijab kabul pun diucapkan. Sah. Suara itu menggema. Semua orang bersorak. Air mata Yuni jatuh. Bukan karena sedih, tapi karena bahagia. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Di tengah keramaian, ada sepasang mata yang menatapnya penuh dengan kebencian. Dia, Henny, sahabatnya sendiri. Dari kejauhan, Henny berbisik pelan, nyaris seperti doa yang dibisikkan ke kegelapan. Karena Yuni telah menikung dirinya, membuatnya sakit hati. Gue gak rela lo nikah sama si Randy. Gue pengen laki lo jijik ngeliat tubuh lo yang penuh sama borok. Gumamnya perlahan. Tak ada yang mendengar, kecuali sesuatu yang lain. Malam pun tiba. Yuni kini berada di kamar pengantin. Lampu redup, bunga melati menggantung, aroma wangi memenuhi ruangan. Randy tersenyum lembut padanya. Namun tiba-tiba, Yuni mengerang. Aduh, panas. Panas. Tubuhnya mendadak terasa seperti terbakar dari dalam. Ia mulai menggaruk lehernya. Lalu tangannya, lalu wajahnya. Semakin lama, semakin keras. Yuni, kamu kenapa? Aku gak ngerti. Kenapa tubuhku jadi seperti ini? Randy panik melihat Yuni yang terus menjerit dan menggaruk tubuhnya. Kulit Yuni mulai memerah. Bercak-bercak aneh muncul. Membengkak, lalu pecah. Nanah keluar perlahan. Bau busuk memenuhi ruangan kamar pengantin itu. Randy mundur dengan wajah pucat. Ini apa? Yuni menangis. Aku gak tahu. Aku sakit banget. Namun, rasa sakit itu bukan hanya di tubuh. Melainkan seolah ada sesuatu yang hidup di dalam dirinya. Menggerogoti, mengutuk. Randy bingung. Dia tidak bisa menyentuhnya, karena tubuh Yuni sangat menjijikan. Bahkan bau busuk yang memenuhi ruangan kamar pengantin itu membuatnya ingin muntah. Malam pertama berubah menjadi neraka. Menjelang subuh, Yuni sudah tak tahan lagi. Dengan tubuh penuh luka dan bau busuk yang menyengat, ia keluar dari rumah tanpa pamit lagi. Ia berlari, ia berjalan cepat, tanpa arah. Tanpa tujuan, hanya ingin menjauh dari semua, dari dirinya sendiri. Dan tanpa ia sadar, langkahnya membawa dirinya ke arah hutan. Kabut mulai turun ketika Yuni memasuki hutan. Langkahnya goyah, tubuhnya lemah. Namun anehnya,
Rasa sakitnya perlahan berkurang. Ia terus berjalan, semakin dalam, semakin sunyi. Tak ada suara burung, tak ada suara angin, hanya keheningan. Dan sesekali terdengar bisikan, "Datanglah." Yuni berhenti. Siapa? Tak ada jawaban. Namun langkah kakinya seperti dipaksa untuk terus maju, seolah hutan itu memanggilnya. Setelah berjalan lama, Yuni melihat di depannya ada jalanan lurus yang sangat sepi. Dia terus melangkahkan kaki. Sekarang dia melihat ada cahaya dari kejauhan. Dia terus melangkah, dan di depannya terlihat sebuah perkampungan. Namun, tidak seperti kampung biasa. Rumah-rumahnya tertata rapi, dan pagarnya memakai pagar bambu. Jalanannya sangat bersih, tidak ada sampah, tidak ada suara gaduh. Semuanya terasa terlalu tenang. Yuni melangkah masuk. Beberapa orang terlihat. Ada yang sedang berdiri di tepi jalan, ada yang sedang menyapu halaman, ada pula yang terlihat berjalan mondar-mandir. Ada pula rombongan yang sedang berjalan, tapi tak terlihat anak-anak yang sedang bermain. Tapi semuanya tak ada yang bicara. Diam, sunyi, hening. Mata mereka semua sekilas menatap Yuni. Yuni tersenyum sopan dengan menundukkan kepala, tapi wajah mereka tanpa ekspresi. Yuni merinding dan bulu kuduknya mulai meremang. Ini tempat apa? Aku perhatikan orangnya aneh. Tiba-tiba, ia melihat seorang nenek tua duduk di beranda rumah kayu. Nenek itu tersenyum, seolah sudah menunggunya. "Kemari, Nah." Suara nenek itu lembut, hangat. Yuni mendekat. Begitu ia sampai, nenek itu menatap tubuh Yuni yang penuh luka borok. Yuni pun merasa tak enak. Dia pun lalu mundur, karena tubuhnya mengeluarkan aroma busuk. Namun, anehnya, nenek itu sedikit pun tak terlihat ada rasa jijik di matanya. Hanya iba. Melihat keadaan Yuni, "Kamu kena kiriman," kata si nenek. Yuni terkejut. "Kirim apa?" Nenek itu menghela nafas. "Dendam manusia lebih berbahaya dari racun." Yuni menangis. "Aku gak tahu harus gimana. Rasanya aku gak pernah senggol orang." Nenek itu memegang tangan Yuni. Tangannya dingin, namun menenangkan. "Ingat kamu, jangan dendam, biar Tuhan yang balas." Yuni mengangguk pelan. "Iya, Nek." Namun di dalam hatinya, ia tahu ini belum selesai. Selama Yuni tinggal di kampung itu, pekerjaan sehari-harinya membantu nenek itu membuat rajutan. Yang dia herankan selama ini, dia tak pernah melihat matahari. Dan pikirnya, mungkin karena kampung ini ada di dalam hutan, jadi matahari tak bisa menembus rimbunnya pohon-pohon besar yang daunnya lebat. Jadi pagi, siang, sore dan malam, tak ada bedanya. Tubuhnya pun mulai berubah. Luka-lukanya dan boroknya mengering. Nanah menghilang. Kulitnya kembali normal. Bahkan lebih bersih dari sebelumnya. Yuni bingung. "Kenapa aku bisa sembuh, Nek?" Nenek itu tersenyum. "Karena kamu tidak lagi tinggal di dunia manusia." Yuni terdiam. "Apa maksudnya?" "Aku gak mengerti, Nek." Nenek itu menatap ke arah hutan. "Kamu sekarang ini ada di kampung Bunian." Jantung Yuni berdegup kencang. Bunian? Makhluk tak kasat mata yang hidup berdampingan dengan manusia. Namun hanya sedikit yang bisa melihatnya. Dan lebih sedikit lagi yang bisa masuk ke dunianya. Yuni mulai menyadari keanehan. Matahari tak pernah terlihat. Dan penduduk di sana tidak pernah makan di depannya. Tidak pernah tidur.
dan tidak pernah berbicara panjang. Hanya seperlunya saja. Namun mereka selalu memperhatikan Yuni, seperti menjaga atau mengawasi. Suatu malam, Yuni terbangun. Ia mendengar suara tangisan, pelan, seperti dari kejauhan. Ia mengikuti suara itu sampai ke tengah kampung. Di sana, ia melihat sesuatu yang membuatnya membeku. Beberapa makhluk tidak lagi berwajah manusia. Mata mereka hitam, mulut mereka terlalu lebar, dan tubuh mereka bengkok tidak wajar. Mereka menatap Yuni dan tersenyum lebar, bahkan terlalu lebar. Keesokan harinya, Yuni bertanya pada nenek itu, "Apa yang aku lihat semalam, Nek?" Nenek itu terdiam lama, lalu berkata pelan, "Kamu sudah mulai melihat bentuk asli mereka." Yuni gemetar. "Berarti mereka bukan manusia?" Nenek itu mengangguk. "Kamu aman, selama kamu tidak punya dendam." Yuni menunduk. Namun jauh di dalam hatinya, nama itu muncul kembali. Heni. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa marah karena telah membuatnya menderita. Sejak malam itu, Yuni berubah. Ia mulai sering melamun. Dan perlahan, kemarahan itu tumbuh. "Aku gak salah, kenapa aku yang kena?" Wajah Heni terus terbayang. Ucapan itu, kutukan itu. Suatu malam, nenek itu datang. "Kamu mulai menyimpan dendam." Yuni terkejut. "Aku cuma pengen keadilan." Nenek itu menggeleng. "Dendam membuka pintu." "Pintu apa, Nek?" Tanya Yuni tak mengerti. Apa yang dimaksud? Nenek itu tidak menjawab. Namun di kejauhan, suara tangisan itu kembali terdengar. Lebih keras, lebih dekat. Terdengar pilu, menyayat hati. Malam itu, Yuni berjalan keluar. Tanpa sadar, matanya kosong. Ia kembali ke tempat yang sama. Dan kali ini, makhluk-makhluk itu mendekat. "Kami bisa bantu." Suara mereka serak. "Balas dia." Yuni mundur. Namun tubuhnya tidak bisa bergerak. "Aku cuma ingin dia merasakan." Makhluk itu tersenyum. "Kami bisa lakukan itu." Tiba-tiba, suara nenek itu terdengar. "Yuni." Seketika semuanya hilang. Yuni jatuh ke tanah, menangis. "Aku takut, Nek." Nenek itu memeluknya. "Kalau kamu memilih dendam, kamu tidak akan bisa kembali." Yuni membeku. "Kembali kemana?" Tanyanya bingung. "Ke dunia kamu." Untuk pertama kalinya, Yuni harus memilih. Balas dendam atau pulang. Dan itu pilihan yang susah. Karena dia menginginkan keduanya. Pagi itu, kabut turun lebih tebal dari biasanya. Nenek itu berdiri di depan Yuni. "Ini sudah waktunya." Yuni menatapnya. "Aku bisa pulang, Nek?" Nenek itu mengangguk. "Tapi kamu harus lepaskan semuanya." Yuni menutup mata. Wajah Heni muncul lagi. Rasa sakit, rasa hina, dan malam neraka itu. Air matanya jatuh. "Aku ikhlas." Angin tiba-tiba berhembus, kencang. Kampung itu mulai memudar. Satu persatu rumah menghilang. Penduduknya lenyap. Yuni merasa tubuhnya ringan. Lalu, gelap, hening. Embun menetes, mengenai pipi mulus Yuni. Ia mengerjapkan mata dan ia terbangun. Dan dia sangat terkejut. Karena sekarang dia ada
di pinggir hutan. Tubuhnya sudah bersih, tidak ada luka, tidak ada borok, tidak ada nanah. Seolah semua itu tidak pernah terjadi. Randy berlari ke arahnya. "Yuni!" Ia memeluk Yuni erat. "Aku kira kamu hilang." Yuni menangis. Namun kali ini bukan karena sakit, tapi karena bahagia. Sekarang dirinya telah sembuh. Beberapa hari kemudian, kabar datang. Henny jatuh sakit. Tubuhnya penuh luka, persis seperti yang dialami Yuni dulu. Yuni terdiam. Ia teringat kata nenek itu, "Biar Tuhan yang balas." Yuni menutup mata. Ia tidak membenci lagi, tidak juga membalas. Namun, di malam hari, saat angin berhembus pelan, Yuni kadang mendengar suara itu. Bisikan dari hutan. "Kamu pernah jadi bagian kami." Dan dari kejauhan, Yuni melihat sosok nenek itu berdiri, tersenyum, menjaga. "Karena sekali kamu ditolong, Bunian, mereka tidak pernah benar-benar melepasmu." Kadang yang paling berbahaya bukanlah makhluk gaib, tapi hati manusia yang dipenuhi dendam. Yuni memilih untuk memaafkan, tapi tidak semua orang diberi kesempatan yang sama. Dan jika kalian suatu hari tersesat di hutan, lalu menemukan kampung yang terlalu sunyi, jangan pernah menyimpan dendam di dalam hati, karena mereka bisa merasakannya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita dari mereka. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan. Karena semakin banyak yang mendengar, semakin banyak yang tahu bahwa mereka benar-benar ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.